Antara celeng dan babi ke beda sejen. Celeng ke alas, babi ke dirawat. Mulane babi sing dirawat ke boleh dipangan. Meskipun dalam Islam mereka tahu bahwa babi itu adalah haram, mereka akan memakannya. Kenapa? Karena memang Panji Gumilang mengizinkan atau memperbolehkan mereka untuk memakannya. Jika mereka tidak ikut membenarkan ucapan Panji Gumilang itu, maka percuma saja mereka bersikeras membela ucapan dan gerakan Panji Gumilang. Kalau bisa tangkap hidup-hidup yang besar, bawa ke kampus, dipelihara. Ya, kita buatkan kandang yang bagus, kita kasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman. Dalam video ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, yaitu salah satu videonya Panji Gumilang, atau salah satu dari ucapan Panji Gumilang yang menurut saya tidak salah juga kalau diperlihatkan atau diperdengarkan kepada teman-teman. Seperti yang sudah dilakukan Panji Gumilang, baik itu kepada ucapannya maupun kepada gerakannya atau kepada praktik-praktik keagamaan yang ada di Al-Zaitun, di mana kita bisa dengan mudah mengaksesnya melalui channel mereka. Yang jelas setahunya saya atau setahunya kita tidak memfitnah Panji Gumilang ya teman-teman, tetapi Panji Gumilang itu sendirilah yang memfitnah dirinya. Artinya jika bukan Panji Gumilang sendiri yang berbicara, jika bukan Panji Gumilang sendiri atau mereka-mereka yang pertontonkan videonya mereka atau yang mempertontonkan ucapan dan praktik-praktik keagamaan yang ada di Al-Zaitun kepada publik Indonesia atau kepada kita, mungkin kita tidak akan percaya. Tetapi karena ini langsung keluar dari mulut Panji Gumilang itu sendiri, apalagi mereka sendiri yang videokan kemudian menguploadnya di channel mereka, jadi wajar saja kita mempertontonkan kembali ucapannya atau praktik-praktik keagamaan yang ada di Al-Zaitun atau apa yang sudah mereka pertontonkan melalui channel mereka. Namun seperti apa itu videonya, mari kita simak sama-sama videonya ya teman-teman. Dari binatang. Binatangnya kaki 4. Namanya celeng. Jadi celeng sudah mulai masuk wilayah pertanian kita yang di lingkaran kampus. Ini menandakan bahwa lingkaran kampus ini tanahnya banyak mengandung cacing. Itu artinya subur, banyak mengandung rayap. Jadi celeng itu hanya suka kepada cacing dan rayap. Tapi kalau tidak dapat cacing dan rayap, ada padi, makan padi. Tidak menemukan cacing dan rayap, ada jagung, nyaplok jagung. Andainya celeng ini tidak seperti itu, maka kita biarkan saja. Karena celeng adalah kawan manusia. Makanya celeng tidak boleh dimakan. Mengapa? Ada unsur-unsur yang mirip manusia. Entah itu ususnya, entah itu darahnya, entah itu kebandelannya. Jangan kecerdasannya ya, bandelannya saja gitu. Nanti kalau mirip manusia kecerdasannya terlalu tinggi barangkali ya. Nah, kan walakot karomna bani Adam toh, bukan walakot karomna bani khinzir. Tidak boleh dimakannya itu ada unsur, entah darah, entah usus, entah apa itu yang dekat kepada manusia. Ya, tidak boleh dimakan. Nah, oleh sebab itu, karena sudah berombong-rombongan, zumaro, datangnya itu zumaro, rombongan. Nggih tamboten Pak Talib, rombongan. Kali anak-anake, mboke anake bapake dulure kon-konon. Nggih. Jadi banyak pasukannya. Oleh sebab itu
mulai bulan ini boleh Pak Tholib mengerahkan kaleb anjing untuk mengusir. Kalau bisa diusir, kalau nggak bisa ya pentung. Boleh, dipentung boleh. Kalau bisa tangkap hidup-hidup yang besar, bawa ke kampus, dipelihara. Ya, kita buatkan kandang yang bagus, kita kasih makan, supaya anak-anak kita tahu ini celeng. Nah, biasanya, kawan-kawan Pak Tholib ini biasanya ini, antara celeng dan babi ke beda sejen. Celeng ke alas, babi ke dirawat. Mulane babi sing dirawat ke boleh dipangan. Celeng sing liar ditangkap pada baik karo wedhus dipangan. Jadi banyak yang makan celeng. Nah, maka nanti kita pelihara bahwa celeng itu ya babi. Babi itu bukan celeng namanya, tapi celeng itu babi masuknya. Panji Gumilang mengatakan karena babi adalah kawan manusia, makanya babi tidak dimakan, ucap Panji Gumilang. Alasannya yang lain, beliau juga mengatakan ada unsur-unsur manusia dalam babi, entah itu ususnya, entah itu darahnya, entah itu kebandelannya. Yang jelas bagi Panji Gumilang, babi itu kalau kita pahami betul-betul ucapannya, yaitu apa yang ada dalam pikiran Panji Gumilang, itu secara tidak langsung beliau memperbolehkan santrinya ini, termasuk ke pendukung dan para pembelanya, memakan babi. Meskipun dalam Islam mereka tahu bahwa babi itu adalah haram, mereka akan memakannya. Kenapa? Karena memang Panji Gumilang mengizinkan atau memperbolehkan mereka untuk memakannya. Jika mereka tidak ikut membenarkan ucapan Panji Gumilang itu, maka percuma saja mereka bersikeras membela ucapan dan gerakan Panji Gumilang. Ini termasuk praktik-praktik keagamaan yang ada di Al-Zaitun yang sudah banyak beredar di media sosial. Padahal Panji Gumilang sendiri tahu bahwa tidak hanya unsur babi saja, tetapi semua unsur binatang ada pada diri manusia. Entah itu unsur haram yang tidak boleh dimakan, di mana ini kita bisa pahami sebagai unsur kesesatan, juga ada unsur halal yang boleh dimakan manusia, di mana ini kita bisa pahami sebagai kebenaran itu sendiri. Dan karena Panji Gumilang otaknya sudah sesat, jadi kita tidak usah heran beliau mengatakan selain supaya anak-anak bisa tahu babi itu adalah babi, jadi banyak yang makan, ucap Panji Gumilang.